Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nazala al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, kita lanjutkan pembahasan surat Al-Jumu'ah pada ayat yang ke-8 ya. Sudah dibuka? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul innal mauta alladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum thumma turadduna ila alimil ghaib wa syuhadati fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Baik, kita lihat terjemahannya. Berlindung kita kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk atas nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Katakanlah, wahai Muhammad, maksudnya, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Kemudian kalian akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang gaib dan yang nyata. Lalu Allah beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Maha benar Allah yang Maha Agung. Surat Al-Jumu'ah ya, ayat yang ke-8. Ayat-ayat sebelumnya orang-orang Yahudi kan merasa dia orang hebat ya. Merasa orang yang paling dekat dengan Tuhannya. Orang Yahudi merasa orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dia merasa derajatnya lebih tinggi dibandingkan orang-orang lain gitu ya. Maka ditantanglah di situ. Kalau benar kamu itu dekat dengan Tuhanmu, coba minta mati. Ya, itu ayat sebelumnya ya. Nah, ternyata justru mereka takut dengan kematian. Kan tidak masuk akal. Dia merasa dekat dengan Tuhan. Dia punya keistimewaan di hadapan Tuhannya. Tapi kalau ditantang dia mau mati apa tidak, minta mati apa tidak, justru mereka takut dengan kematian itu. Mereka itu justru lari dari kematian. Ibu-ibu kalau dapat sure meninggal malam kini masuk surga, kira-kira apa? Hah? Mendaftar langsung. Bah, itulah bosan saya hidup di dunia kan. Itu kalau seandainya memang kita dapat surat yang dicamihnya kan, awak mati ternyata surat kau tak ada kan. Itu yang jadi sebenarnya kalau kan begitu logikanya ya. Kalau dia merasa dekat dengan Allah, coba tantang dia, berani tak kamu mati kan gitu kan. Harusnya tentu dia berani. Iya kan? Nah, makanya ayat sebelumnya itu coba lihat ibu-ibu yang ke atasnya dulu. Ya kan? Itu kan bentuknya tantangan itu adalah kematian.
Kalau seandainya mereka itu benar, orang-orang yang dekat, orang-orang Yahudi ini, dia punya kedudukan yang istimewa di hadapan Allah, tentu mereka tidak akan takut tentang kematian gitu. Nah, coba lihat di sini ayat 6 ini. Ya kan? Kul ya ayyuhalladzina hadu in za'amtum annakum awliya'u lillah min dunin nas fatamannaul mauta, gitu ya. Hai orang-orang Yahudi, kalau benar kamu, gitu ya, merasa orang-orang yang dekat kepada Allah atau kekasih Allah bukan yang lain, maka harapkanlah kematianmu jika kamu orang yang benar. Justru mereka itu wala yatamannaunahu, mereka justru tidak menginginkan kematian abada, ya kan? Dia kalau bisa hidup di dunia ini selama-lamanya, karena dia takut, dia tahu itu ibu-ibu. Dia tahu kalau dia meninggal hari ini tentu ada pertanggungjawaban, ya kan? Pasti ada, ya kan? Seluruh perbuatannya akan diminta oleh Allah itu. Nah, makanya di ayat yang ke-8-nya diingatkan oleh Allah, kul innal mautal ladzi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Katakanlah, ya kan, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, yang takut. Kalau kita takut mati itu yang nggak datang kawan, gitu. Ya, kadang-kadang mati ketakutan, gitu. Ya kan? Jadi sesungguhnya kematian yang kalian takuti itu, ya kan, yang kamu lari di situ, maka sesungguhnya kematian itu yang akan menemui kamu, ya kan? Nah, maka itu dalam ayat ini poin pentingnya adalah satu, sesungguhnya kematian yang orang mencoba mengelak dari kematian itu justru kematian itu yang akan datang kepada mereka. Jadi bahkan menolak gitu, ya kan? Kemudian Allah akan mengembalikan kita semua kepadanya untuk mempertanggungjawabkan. Di situ ada kalimat yang paling membuat kita ini khawatir tuh ibu-ibu, adalah alimil ghaibi wasyahadah. Apa maksudnya di situ? Allah mengetahui yang tersembunyi dan yang nyata. Dia mengatakan dia beriman. Kepada siapa dia mengatakan? Kepada Allah. Allah yang mengetahui, jangankan apa yang dia katakan, yang tersembunyi aja Allah tahu gitu. Kemalu-maluan semua itu tak. Sama lo jawab, ibu tahu benar itu orang bercerita lo tentang itu gitu. Itu ibu rasa senyum, saya mendengar tak. Apalagi ceritanya tu lebih lo kuasai daripada dia bercerita. Masa mengaku saya beriman, tapi kepada Allah yang maha tahu lahir batin, luar dalam, ya kan, yang gaib dan yang nyata gitu, ya kan. Jadi kalau begitu tidak ada satupun yang tersembunyi. Lalu Allah berjanji akan apa istilahnya itu, akan dikabarkan, ya, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka Allah akan memberikan kembali informasi, menggambarkan, memberitakan kembali apa yang sudah kamu kerjakan. Itu poin pentingnya di situ, ya kan? Jadi ketika Allah mengatakan kul innal mautal ladzi tafiruna minhu, ya kan, sesungguhnya kematian yang kalian lari daripadanya, artinya orang takut mati, takut menghadapi kematian, karena nanti dia akan, memang ada orang yang tidak mati, Bu. Hah?
Beriman tidak beriman, yang mati itu pastinya yakin. Iya kan? Karena itu nyata. Iya kan? Kecuali tidak ada orang selama kau mati itu nyusir kecian orang kau mati bisa itu kita percaya. Tapi kau lah sambuh orang mati kan? Pastinya percaya. Tapi nya tahu loh bahasa tidak bisa melak dengan kematian. Kalau nyomelak dengan kematian, kematian itu yang akan datang kepadanya. Walaupun dia berusaha menghindar dari kematian. Karena ajal tidak bisa ditunda kan? Iya kan? Kematian itu tepat waktu, Bu. Jadi malaikat tidak punya konsep jam karet. Ya, tepat waktu. Tidak pernah dimajuan seketik pun, tidak pernah pula dimundurkan sedikit pun. Ya kan? Banyak yakin orang. Kalau latibonya walai yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau ajalnya sudah sampai. Sehat, sakit, tua, muda, bayi, kayo, miskin, siap, ndak siap, berangkat. Ya kan? Kapal ko panua ndak panua, barisi ndak barisi, ndak ada. Nah, kita lihat di sini. Surat Al-Munafikun. Ya, Al-Munafikun ayat yang ke-11. Al-Munafikun itu surat yang ke-63. Tidak jauh-jauh dari ayat tadi. Tadi 62, sekarang 63. Ya kan? Walai yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Wallahu khabirum bima ta'malun. Ayat 11. Ya, surah Al-Munafikun ayat 11 itu, atau ayat yang terakhir. Ini ayat menjawab ibu-ibu, dan Allah sekali-kali tidak akan menunda kematian seseorang apabila telah datang waktunya, ajalnya. Dan Allah mengetahui apa yang dikerjakan. Nanti begini, kalau ibu mau buka ayat di atasnya sedikit, satu ayat yang 9-nya, ya yang 10 ya di atasnya itu kan ada permohonan, Bu. Permohonan semua orang nampaknya di situ. Ya, semua orang. Ayat 10-nya kan ketemu. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyatiya ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Itu kan ada kata-kata di situ, laula akhartani ila ajalin qarib. Sekiranya engkau ya Allah mau menunda sedikit saja, menggeser waktu itu, ditunda sebentar, fa asaddaqa, maka kami akan bersedekah, kemudian beramal soleh. Bukan untuk konser, Bu. Bukan untuk ikut pilkada, bukan untuk ikut pemilu gitu ya. Bukan untuk memperbaiki rumah. Maka itu tidak perlu diwasiatkan kau meninggal mama nanti itu nang bocor tu peloan juga. Tu lah itu ke diwasiatkan. Ya tidak penting itu. Nah, ketika yang teringat ini berlaku untuk semua orang nih, Ibu. Ya, untuk semua orang sebenarnya. Dia minta ditunda kematiannya, yang punya harta banyak atau harta sedikit. Di situ muncul sebenarnya penyesalan ketika dia sudah berusaha mati-matian mencari harta, lalu ketika dia meninggal, dia tinggalkan hartanya. Itu muncul di pikiran dia, kenapa saya tinggalkan harta ini? Kenapa tidak saya sedekahkan? Kenapa saya tidak gunakan? Sehingga dia minta kepada Allah, dan itu berlaku untuk semua orang.
Ya Allah, sekiranya engkau tunda kematianku, maka akan aku sedekahkan semua harta yang ada ini. Akan aku kerjakan semua amal-amal yang ada ini. Saya akan sholat, saya akan puasa, saya akan berinfak, saya akan mengaji, pokoknya amal-amal soleh itu semuanya. Dan Allah tidak menjawab itu di ayat lain. Ya, Allah langsung menjawab di ayat berikutnya. Maka muncullah kalimat walai yuakhirallahu nafsan iza jaa ajaluha. Allah tidak akan menunda kematian seseorang kalau ajalnya sudah sampai. Ndak lo panjang-panjang dari ibu-ibu. Ndak tunggu lo ayat gak 10 hari atau 2 bulan baru turun untuk menjawab panggilan tadi itu. Kan ayat 10-nya dia mengatakan, ya Allah tunda kematian kami. Kami akan bersedekah, kami akan beramal soleh. Kan tak turun ayat 3 bulan 4 bulan setelah itu tuh. Ayat sabaleh itu langsung Allah beritakan, sekali-kali tidak Allah akan menunda kematian seorang itu apabila ajalnya sudah sampai. Ajal tuh kalau bahasa awaknya batas. Maka setiap sesuatu itu ada batasnya, Bu. Ya kan? Umur ada batasnya, kaya ada batasnya. Ya kan? Pangkat jabatan ada batasnya. Gagah, cantik ada batasnya, pasti. Nah, batas itu namanya ajal. Kalau tiba di batasnya tidak ditunda. Dimajuan enggak loh, di komitmen. Nah, buka surat Al-A'raf, surat yang ke-7 ayat 34. Walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu mempunyai batas waktu, itu ajal. Maka apabila ajalnya tiba, ya, apabila ajalnya tiba, maka mereka tidak dapat menundanya barang sesaat dan tidak pula dapat memajukannya. Al-A'raf ayat 34. Ya. Jadi berkali-kali itu Allah mengatakan bahwa kemaka lari gitu. Ya kan? Nah, kalau kita lari dari kematian karena takut pertanggungjawaban semua amal kita, takut meninggalkan harta, takut meninggalkan keluarga, takut meninggalkan jabatan, takut meninggalkan segala-galanya, maka kata Allah, kematian itu yang akan datang kepadamu. Ya kan? Nah, itu yang disebut fa innahu mulakikum. Surat Al-Jumu'ah tadi. Maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kalian. Kematian tidak akan tertunda atau tercegah. Justru ia akan datang menghampiri, mengejar dan menemukan kalian dimanapun, kata Allah. Walaupun ibu sembunyi di mana kira-kira? Di lubang Japang. Membangun lubang Japang itu banyak orang mati mah. Iya kan? Dipertegas lagi di dalam surat An-Nisa ayat 78. An-Nisa surat yang keempat. Ya. Dipertegas oleh Allah situ. Aina ma takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujim musyayyadah. Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkan kamu.
yudrikukumul maut walau kuntum fi burujin musayyadah. Walaupun kamu akan masuk ke dalam benteng, benteng itu tinggi kokoh, ya. An-Nisa ayat 78. An-Nisa itu surat yang keempat. Tadi dia lari, orang-orang Yahudi itu lari dari kematian. Lalu Allah ingatkan, kematian itu akan datang kepadanya. Kematian itu tidak bisa ditunda, tidak bisa dimajukan. Kalau tiba saatnya, pasti datang kematian. Nah sekarang Allah tegaskan lagi, kemanapun kamu mau lari, ya, ainama takunu, dimanapun kamu berada, yudrikumul maut, kematian itu akan selalu mengikutimu. Walau kuntum fi burujin musyayyadah, walaupun kamu akan masuk ke dalam sebuah benteng yang kokoh, ya justru lama-lama di benteng itu tidak makan-makan mati itu mah. Ya kan? Jadi sebenarnya tidak ada waktu yang aman di dunia aku dulu. Ya, tidak ada waktu yang aman untuk awak hidup di dunia aku dulu. Ya kan? Awak kini masih hidup, le tahu ibu rahasianya kenapa? Karena ibu sehat. Ndak. Diajal lu tiba sih deh. Ya nak. Kalau tiba ajal ndak ada lah. Ya kan? Pun salut ibu, kau ya sehat panjang umurnya. Ndak. Umur panjang tu dia alun tiba ajal. Ya kan? Dia alun itu saya masalahnya. Ya kan? Tak ada keaman, tak ada aman bu. Kemarin begini ibu-ibu, ada orang takut musibah-musibah terjadi. Lalu diadakanlah doa tulak bala bu. Pernah bu dengar doa tulak bala? Ada berzikir, berselawat, macam-macam lah dibaca kan. Sepanjang jalan kampung, bukan sepanjang jalan kenangan. Dari ujung kampung ke ujung kampung. Ya nak, apa tu doa tulak bala? Iya, pernah ibu pernah lihat? Ya kan? Sebuah masjid kosong, berjamaah di masjid, nanti bos ini hadir ya. Tiba je tulak bala sekampung orang keluar. Di mana letaknya masalah gitu? Dia takut musibah datang, dia doan acara tulak bala. Sekampung orang keluar, tapi subuh masjid musola kosong, zuhur masjid musola tak kunci, maghrib ibu-ibu gak batigo, apa-apa gak baduo. Tidak asing do ibu-ibu, inyo azan beliau tu, inyo lo iqamat, inyo lo imam, tapi takut terjadi musibah. Coba buka surah Al-A'raf ibu-ibu, ambil lagi rahasionya. Buka surah Al-A'raf ayat 96. Ya. Al-A'raf 96. Ya. Surat yang ke-7. Sebenarnya tidak doa tolak balah yang dilakukan. Rahasianya ada di surat Al-A'raf ayat 96. Sudah ketemu? Apa kata Allah di situ? Walau anna ahlul qura amanu, ya kan? Sekiranya suatu negeri, suatu kampung, ya kan? Amanu wattaqau,
la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ard. Sekiranya suatu negeri, suatu kampung, penduduknya ahlul qura beriman dan bertakwa, maka akan dibukakan untuk mereka itu oleh Allah berkah dari langit dan berkah dari bumi. Tapi kalau mereka tidak beriman dan bertakwa, maka azab itu tiba, musibah itu datang. Bila tibanya, Bu? Ayat 97-nya, afa amina ahlul qura ayyatiyahum ba'suna bayataw wa hum naimun. Apakah penduduk negeri-negeri itu merasa aman dari kedatangan siksaan kami kepada mereka di malam hari waktu mereka sedang tidur? Kalau kita pikirnya aman tak lalu? Tak. Au amina ahlul qura ayatiyahum ba'suna duhau wa hum yal'abun. Atau datangnya musibah itu ketika pagi hari, yaitu waktu duha, manusia itu sedang bermain-main, berolahraga, senam-senam. Satu, dua. Iya kan? Afa aminu makrallah fala manu makrallah ila qaumul khasirun. Apakah mereka itu merasa aman dari azab Allah yang datangnya tidak diduga-duga, tidak disangka-sangka? Malam tidak aman. Waktu duha tidak lo aman. Sekonyong-konyong saja, sewaktu-waktu saja, mendadak saja tibanya. Bisa malam, bisa siang, bisa pagi, bisa sore. Kalau begitu, kalau ingin aman dari situ, ya kan, maka harusnya apa yang harus dilakukan? Doa tolak bala. Lagi mungkin doa tolak bala setiap malam enak, tapi berjamaah tidak, ya kan, masjid tidak hidup, ya kan, harusnya itu. Nah, kembali, atau ingin saya bukakan kepada ibu-ibu sedikit yang hampir mirip dengan ini. Jadi ayat berapa ini? Al-A'raf ya, 96, 97. Sebagai tambahan saja ibu-ibu, bisa dibuka surat Al-Mulk ya. Itu buat catatan ibu-ibu, bapak-bapak. Surat Al-Mulk surat yang berapa? 67. Oke. Boleh dibuka ayat. Nah, di sini lebih hebat lagi tuh. 16. Ya kan? Ini disebutkan sekali tuh musibahnya, Bu. Ayat 16, apa kata Allah di situ? Aamintum man fis samai ayakhsifa bikumul arda fa iza hiya tamur. Apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa? Dia akan menjungkir balikkan bumi bersama kamu. Apa maksudnya itu? Menjungkir balikkan bumi. Kadang jaleh tuh. Nyata kan musibahnya tuh. Apakah kalian merasa aman terhadap Allah yang di langit? Allah yang maha berkuasa itu ketika Allah menjungkir balikkan bumi bersamamu. Sehingga dengan tiba-tiba bumi itu bergoncang. Apa maksudnya itu? Gempa. Am amintum, atau
apakah kamu aman? Man fis samai ayyursila alaikum hasiba fasata'lamuna kaifa nazir. Atau apakah kamu merasa aman terhadap Allah yang berkuasa di langit itu, bahwa dia akan mengirimkan badai batu, maka kelak kamu akan mengetahui bagaimana akibat mendustai Allah. Jalan-jalan situ ya, ada bumi dijungkir balikkan sehingga awak mati bersama bumi itu. Atau apa tadi? Hujan badai. Kalau badai saja tidak ada, hujan batu. Ikut tidak bisa dibuat hujan batu di negari orang. Negari awak hujan ame, negari orang ibu pilih yang mah. Abu biarlah hujan air saja bu. Soalnya kalau hujan ameh pun bu, kalau sekilo turunnya ke bawah. Ya namanya hujan kan. Hujan ameh kasa kancang tu tibunya tang hancur aja. Itu son horor itu, son horek. Itu genteng-genteng itu runtuh harinya tuh. Ya nak di musik-musik tuh. Kalau loteng mereka kok entang roboh dia. Atau yang tu. Jadi kalau dari ambo hujan ameh bana negari orang bu, negari awak bu dak taluk dia motor. Ya nak. Ini hujan batu ini kan pernah terjadi ini masa Nabi Lut, ya kan? Nah, sebenarnya sering, ya kan? Patang tu bantuannya hujan abu saja tuh. Bara kira-kira tuh. Ada yang di Gunung Merapi itu yang terbakar itu kan hujan abu itu. Itu kan bahasanya di situ apa kata Allah? Yursila. Allah mengirim. Ya kan? Ayyursila alaikum hasibah gitu. Allah mengirim batu-batu itu, ya kan? Di mana? Jadi kalau begitu yang dimaksud ibu-ibu, bapak-bapak adalah ketika orang takut dengan kematian, maka kematian itu yang akan datang kepadanya, walaupun dia bersembunyi di benteng yang kokoh sekali, ya kan? Ainama takunu yudrikukumul maut. Di mana saja kamu berada, kematian akan dapat, ya, mendapatimu walaupun, ya kan? Jadi kalau begitu memang semuanya akan dikembalikan kepada Allah yang mengetahui yang nyata, yang gaib, ya kan? Setelah kematian manusia dikembalikan kepada Allah dan Allah mengetahui apa ya catatan kita itu semuanya. Nah pertanyaannya, kalau Allah mengetahui semua, untuk apa malaikat mencatat bu? Untuk apa ada saksi? Itulah menunjukkan keadilan Allah. Kalau ada yang membantah nanti, kami dulu dah ada dapat ilmu ko do, bangunnya dah. Aku catatan dari malaikat. Jadi kalau mau dulu Nabi tidak ada datang kepada kami dah, kok catatannya. Itu dalam bukan Allah butuh malaikat untuk mencatat, Allah mengetahui. Allah sudah ingatkan, ya kan? Jadi dalam ayat tadi itu kan sudah diingatkan oleh Allah bahwasanya Allah mengetahui yang gaib dan tersembunyi. Tidak butuh sebenarnya, tidak ada pun malaikat ratib dan ratib untuk mencatat. Tidak ada pun makhluk-makhluk lain sebagai saksi perbuatan kita nanti. Allah tahu semuanya kok. Jadi tujuannya itu sebenarnya itulah bentuk keadilan Allah. Ketika kita diadili nanti di hadapan Allah, di situ didatangkan nih saksi-saksi yang ada. Ibu-ibu pun bisa jadi saksi nanti untuk ibu-ibu yang lain bahwa kita ini memang, ya kan? Nabi Muhammad itu menjadi saksi. Makanya ketika kita sekarang mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, hari ini kami bersaksi, saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah.
Ya kan? Nanti Nabi pun bersaksi bahwa ini adalah umatku. Nah, gitu. Jadi kita hari ini bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Saksi syahadah itu betul-betul tuh menyatakan, menyaksikan. Betul-betul kita menyaksikan bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Makanya kurang syarat kalau dia hanya mengatakan asyhadu an la ilaha illallah tapi tidak mengatakan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, maka dia kurang syarat jadi orang Islam. Kalau Nabi Muhammad tidak mengakui kita sebagai umatnya, nah kira-kira pertanyaannya kama wa kapaile? Hah? Kamu ibu nanti ajukan proposal ya? Ya kan, Nabi saja tidak terima, kamu akan diajukan proposal? Iya kan? Makanya kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti aku. Bukti kecintaan kepada Allah itu mengikuti Nabi Muhammad. Baru Allah mencintai kita. Yubikumullah. Iya kan? Nah, ini pernyataan Allah bahwasanya, ya kan? Tsumma turadduna ila alimil ghaibi wasyahada. Kemudian kamu dikembalikan setelah kematian itu menemui kamu. Setelah kematian menemui kita, maka kita dibawa ke hadapan Allah, Allah yang maha mengetahui yang gaib dan yang nyata, ya kan? Setelah apa lagi? Lalu diperlihatkanlah kepada kita, ini kerajuh engkau selama di dunia. Kau yang engkau lakukan bara umur, semakin lama hidup, semakin lama proses. Kalau gitu banyaknya mati selai. Iya kan? Itu ya, semakin lama itu ya, semakin banyak yang awak punya, semakin banyak proses. Summa latus alunna yauma izin anin naim. Kita akan sampai ke situ, ya kan? Kemudian Allah akan tanya semuanya nikmat yang diberikan. Mana lama kira bu, orang yang punya haratu 1 triliun dengan haratu 100 juta, mana lama pertanggungjawabannya? Ah, ibu ingin yang 1 triliun atau sedang kok bang makasihnya kok, tidak tinggi, tidak pendek gitu, yang sedang saja, gitu ya. Kursi pak, gitu ya, sedang saja gitu ya. Kabarnya Abdurrahman bin Auf mendengarkan bahwa orang kaya yang soleh dengan orang miskin yang soleh itu jarak masuk surganya sampai 500 tahun. Makanya Abdurrahman bin Auf berdoa supaya dimiskinkan. Kalau awak doa? Berdoa supaya kaya saja pasti miskin. Apalagi kalau doa minta miskin. Ya kan? Fa innahu mulaqikum, maka kematian itu akan menemuimu dimanapun kamu berada, walau kuntum fi burujim musayyadah, walaupun ke dalam benteng yang kokoh. Untuk apa? Untuk diminta pertanggungjawabkan semua yang kita kerjakan, yang tersembunyi atau yang nyata, toh Allah tahu. Jadi kalaupun ada hari ini malaikat menjadi saksi, ada yang catatan-catatan amal kita, Nabi menjadi saksi, alam semesta menjadi saksi, bukan karena Allah butuh persaksian itu. Itu hanya untuk meyakinkan kepada kita bahwa Allah itu maha adil. Jadi awak kalau tahu sebenarnya ibu nanti itu di mana tampil awak gitu, ya kan? Dari kematian saja sudah kita tahu itu.
ya kan? Kalau matinya baik, husnul khotimah, tando akan baik. Jadi awwalu al-qabru awwalu manazil akhirah. Kuburan itu langkah pertama menuju kepada akhirat. Kalau di kematian itu baik, itu proses berikutnya itu kemungkinan besar akan lebih ringan. Mungkin kematian saja nambarik begini, ya kan? Padahal itulah menyenangkan tuh. Tapi berikutnya, karena dia sudah akan menikmati. Orang kalau sudah mati kan tidak lagi berbuat dosa. Berbuat pahala ada enggak? Hah? Ada. Itulah bedanya kajian kita. Dosa kita hentikan, pahala kita lanjutkan. Ya kan? Iza mata insan an qata amaluhu ila min salasin. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, awaladun salihun. Jadi kalau dia udah baik di waktu akan meninggal, kemungkinan besar itu ringan karena amalnya bertambah tadi. Selamanya ndak membuat pula dosa yang mengalir, ya kan? Nah. Tapi kalau di waktu meninggalnya balik mana, ya kan? Di waktu meninggalnya apa istilahnya tuh surat Al-Qiyamah itu menyakitkan, maka itu ada harapan ke belakangnya akan lebih berat lagi. Nah, gitu. Akan lebih hebat lagi itu ke belakangnya. Kalau seandainya di waktu meninggal itu sajalah bare, tentu ke belakangnya akan lebih berat lagi. Itu sebenarnya Bapak Ibu dikunci oleh Allah di situ, lalu Allah beritakan kepada kalian apa yang telah kalian kerjakan. Kalau sekedar membaca berita saja tidak ada Bapak Ibu, ya kan? Tapi tentu dipertanggungjawabkan. Asri'u bil janazah, segera laksanakan penyelenggaraan jenazah. Apa rahasianya? Aku disuruh capek. Tapi ada orang mengecewakan, capek lah. Kalau tidak tanya ayo mayat beko. Iya. Hah? Kan ada yang ungkapan begitu ya, capek lah beko. Tinggal sholatnya. Jadi orang mati kan doi sholat lah ya. Itu makoi diazankan di kuburan tuh mungkin tuh ya. Pas mati. Nah, rahasianya Bapak Ibu, kalau jenazah ini orang baik, berarti kita menyegerakan mempertemukan dia dengan kebaikan. Dia bisa menikmati cepat kebaikannya. Kalau jenazah itu orang jahat, ya, orang jahat, banyak dosa, berarti Allah dan Rasulnya ingin kita bebas cepat dari keburukan mayat ini. Maka itu nggak usah tunda-tunda. Kalau tidak penting tidak usah. Kalau tidak ada urusan hukum, ya kan, mungkin ada otopsi, ada. Tapi kalau sekarang menunggu anak, ya, apalagi nunggu cucu, sedang kini gawat dari tunggu itu esok tunggu, ya nak. Udahlah, gitu aja lah. Capek sajalah Bu. Kalau ada anak jauh-jauh wasiatkan sajalah. Kok pain mama capek kok agak layan so kini mampunya. Ya nak. Ya kan enggak, kalau wala yu'akhirallahu nafsan idza jaa ajaluha, ya kan, disegerakan. Nah, itu yang katakan asri'u, ya kan. Nah, apalagi nanti di hari hisab, ya kan, yang sesuai sajalah Bapak Ibu, ya. Manusia akan mendapatkan balasan sesuai dengan perbuatan tanpa ada yang dikurangi, insyaallah Bapak Ibu. Itu surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-8, ya. Berarti selesai satu ayat kajian kita, ya kan. Baik, kita tutup sementara kajian ini.
ya dengan bacakan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin.